Bapak Ibu minggu depan jam 9 ya ibadahnya ya. Jadi yang biasanya jam 7 bisa bangun agak siang. Datang ke sininya jam 9 ya. Ya itu, jadi tadi 2 pengumuman tadi. Nah, dress code-nya apa tadi? Oldies, lawas, atau baju jadul gitu. Tapi judulnya New Wine. Gimana itu nyambunginnya? Nggak tahu. Kita lihat aja nanti minggu depan ya. Nah jadi semalam suami saya bilang, kamu tanggal 15 kamu yang khotbah ya, ibadah sekali. Terus saya bilang, hah? Saya bisanya kalau situasi darurat seperti yang 3 minggu lalu, darurat kan tiba-tiba saya naik gitu kan. Terus dia ngomong, jangan membatasi Tuhan. Nah, hati saya nyambut Tuhan, bukan nyambut dia tapi iya Tuhan. Gak lama anak saya masuk. Coba-coba baju, dia keluarin ternyata. Ada beberapa baju lawas oldies yang nggak tahu nanti minggu depan tayang atau enggak ya. Karena saya agak nggak setuju gitu. Aduh, lu pakai ini kayaknya, waduh, nanti bukan lawas lawak loh. Terus ya udah, akhirnya dicoba. Bagus nih baju ini. Saya bilang, udahlah, nanti kamu aja ya tanggal 15. Oke, kamu besok. Waduh, saya kira saya dilalui kan tanggal 15, saya besok. Tapi karena saya bilang Tuhan, saya mau sambut Tuhan. Saya mau lihat Tuhan apa sih yang Tuhan mau ngomong, yang Tuhan mau sampaikan. Jadi ya inilah saya gitu ya. Disclaimer dulu, bukan hari ini saya naik, bukan karena dia lemas lagi, enggak gitu ya. Tapi ya udah, itulah Tuhan dalam hidup kita gitu. Suka-sukanya dia. Nah minggu lalu saya diingatkan ya, kita semua diingatkan bahwa Tuhan menjagai kita luar dan dalam. Itu kan kisah hidup daripada suami saya ya, tapi saya yakin kita semua juga punya cerita masing-masing. Bukan cerita kita, tapi cerita Tuhan dalam hidup kita. Kalau disaksiin, kita bisa sampai malam, sampai besok nggak akan keluar gitu dari tempat ini. Cuma kan karena di sini ya kami yang diberi kesempatan itu Bapak Ibu mendengar dari kami. Tapi seperti yang tadi saya bilang, Bapak Ibu sendiri pasti punya pengalaman tersendiri. Dan saya waktu kemarin minggu lalu khotbah itu ya, ada seorang ibu WA saya, Bu, suami saya diingatkan loh waktu umur 14 tahun dia mau kejebur sumur. Ternyata diselamatkan, hari ini masih ada gitu orangnya gitu kan, berarti kan itu Tuhan kan. Dan dia gak pernah cerita selama 20-an tahun pernikahan baru itu. Tuhan tuh seringkali mengingatkan kita lewat kesaksian seseorang gitu kan. Jadi saya di rumah saya bilang, ini loh Abednego yang dinamakan oleh kesaksian kita. Apa tuh iblis dikalahkan ya kan. Nah seperti itu gitu. Jadi jangan malu-malu Bapak Ibu ketika Tuhan taruh untuk ngomong. Ya betul-betul Tuhan tuh sedang mau membebaskan kita. Dan kita juga gak tahu orang lain dibebaskan itu bukan urusan kita tapi urusan Tuhan. Nah dalam hidup saya sendiri saya bilang iya ya. Bukan cuma Abednego gitu yang diselamatkan Tuhan, dijaga Tuhan luar dalam. Saya juga kan, saya ingat saya ya dulu masa muda ya Bapak Ibu ya. Yang anak-anak muda ini jangan ditiru gitu. Saya diajak teman ke diskotik, dulu diskotik kan. Kalau sekarang apa namanya? Clubbing ya kan. Nah saya diskotik gitu, itu benar-benar bisa ya. Rasa di diskotik itu saya pertama dan ya nggak pernah lagi sih sampai sekarang gitu. Badan masuk ke situ saya rasa nggak goyang tapi goyang gimana ya itu ya. Karena musiknya hingar-bingar gitu, kayaknya saya diam tapi kenapa saya rasa goyang-goyang. Nah terus sebelum di pintu masuk juga ada orang nyelipin saya tuh pil gitu kan. Tapi saya cepet-cepet masukin kantong. Kalau aja ada razia waktu itu. Kan keciduk kan saya kan gitu kan. Lah terus waktu itu zamannya ekstasi gitu kan. Nah terus begitu pas pulang malamnya juga teman saya bilang, udah tenang aja nanti kita nggak usah pulang, nggak usah bawa duit, kita nanti nebeng orang aja. Saya kan belum pernah, nanti gimana nebengnya? Udah pokoknya kita gini-gini aja gitu kan. Ya udah, terus saya ikutin teman saya, bener loh kita gini-gini, ada om-om 2, kami berdua perempuan, om-om itu berhenti dan dia suruh kami naik gitu kan.
dia dua om-om dan saya ini dua ABG gitu. Anak gadis baru putus cinta waktu itu. Bukan putus cinta sama dia ya, tapi ya itulah yang sering dia cerita, saya konseling karena putus sama pacar saya gitu. Jadi saya naik di situ terus benar-benar gak ada kayak ketakutan atau apa gitu, kayak culun gitu loh. Jadi saya terus dibawa tuh ke Plaza Indonesia, dikasih lihat toko sepatu, dikasih voucher, diajak makan. Dan itu yang saya bilang, penjagaan Tuhan luar dalam itu tuh. Saya diantar di depan rumah saya, sampai gitu loh. Dan hari ini saya bisa ada, enggak tersentuh sama sekali. Waktu kemarin dia khotbah, iya ya, itu kan penjagaan Tuhan. Ini anak ABG itu om-om pengalamannya udah banyak kan. Tapi kok saya bisa ya diluputkan, itu kan bukan manusia, bukan pekerjaan manusia gitu loh. Tapi Tuhan yang mau saya ada di sini hari ini. Sama kan dengan hidupnya Bapak Ibu juga pasti Tuhan juga mengerjakan apa. Tapi itu silakan ketika Tuhan mengingatkan hanya satu yang Tuhan mau. Ingatlah kasihnya. Ingat dia bahwa dia selalu ada dan dia betul-betul nyata. Tadi nyanyi lagu apa tuh sepanjang lagu saya bilang Tuhan hidup, Tuhan benar-benar nyata gitu. Luar biasa ya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya bersyukur gitu hari-hari ini. Terus Tuhan mengingatkan dalam hati saya, menyambut Tuhan gitu. Bukan menyambut orang lain, bukan menyambut siapapun, tapi menyambut hanya Tuhan aja. Kalau Bapak Ibu 2 mingguan ini kan dengarkan dari suami saya gitu kan kisah dia bagaimana dibikin kayak putra tidur ya. Kalau biasanya kita adatan sleeping beauty, putri tidur, ini putra tidur Bapak Ibu. Kan gak ada manusia yang bisa melakukan yang orang tidur 20 jam itu juga saya bangunin loh. Bangun makan itu dia baru keluar itu juga suntur-suntur gitu. Hayo mandi gitu kan. Terus habis mandi kirain segar dia tidur lagi. Jadi kalau saya ngomong 20 jam ya itu beneran gitu. 4 jam ya makan sambil sebentar-sebentar saya ngomong, saya apa dia tapi hang gitu kayak orang ngefly gitu kan. Ya itu dia. Ya dia cerita hal tersebut gitu kan sampai ya luar biasa sih. Yang Tuhan lakukan dalam hidup kami itu. Saya gak ngerti lah apa yang Tuhan sedang perbuat dan akan terus perbuat ya. Tapi dalam hari-hari kemarin itu dan ya sampai hari ini gitu. Saya bilang sama Abednego, saya bilang bukan kamu aja loh yang, saya bilang gini. Kamu ini dididik Tuhan untuk rest, untuk tidur. Karena kan selama ini dia kerja terus ya seperti yang dia udah cerita ya. Dia kerja terus, gak bisa stop. Mau khotbah juga itu betul-betul kalau dia berapa minggu lalu itu ya yang dia bilang, udah saya mau kamu aja deh. Dia udah gak peduli saya mau lanjutin atau ini ibadah mau ditutup ibadah siang. Dan saya tangkep ini kalau bukan Tuhan yang bikin tuh gak bisa. Dia akan terus berusaha gitu loh. Sampai titik darah penghabisan dan akhirnya blek jatuhkan di mimbar. Terus nanti saudara datang melayat menyelesaikan garis akhir dengan sempurna. Wah sempurna apa? Itu jiwanya kan yang nyelesain itu gitu. Karena aku harus bisa, ayo jemaat sakit. Ini lalu-lalu ya Bapak Ibu ya, jemaat sakit. Dianya juga lemah tubuh, ayo kita harus kunjungi. Loh gimana? Karena merasa beban, tugas, tanggung jawab itu sebagai gembala ya. Tapi bersyukurlah kami ketemu Tuhan Yesus yang nyata Bapak Ibu. Dan kami sampaikan juga kan sama Bapak Ibu, gak usah berharap sama kami, gak usah berharap sama gembala. Kami ini juga domba kok. Gembala kita siapa? Tuhan Yesus sendiri. Betul-betul Tuhan Yesus yang memperhatikan kita, yang mengasihi kita. Kami bisa terbatas tubuhnya kayak gitu kan. Kemarin 3 minggu mana ada fungsinya dia. Nggak ada kan. Ya anugerah Tuhan itu betul-betul dia nggak bangun bahkan terus nggak muncul ibadah itu kan belum pernah. Selama ini kan kalau Bapak Ibu lihat dia selalu hadir. Nggak pernah enggak tapi ya itu. Nah tapi itu kan kisahnya dia dengan Tuhan. Tuhan juga berurusan sendiri dengan saya. Ketika saya tangkap maksud Tuhan awal-awal saya juga nggak ngerti gitu. Ini orang tidur terus. Karena dia punya kebiasaan, kepingin excuse, iya lemas,
Karena dia kan memang orangnya lemesan gitu kan, sebelum ini gitu, lemes. Jadi cepat ngantuk gitu, cepat lemes ya. Gimana sih cepat lemes, cepat loyo gitu. Kalau misalnya siang udah jam 10, jam 11 matanya tuh kayak udah sayup-sayup gitu, kayak mesti tidur siang gitu loh. Nah awal-awal saya belum ngerti, saya bilang ayo kamu jangan ini juga, bantu juga tubuh kamu yuk untuk bisa bangkit gitu kan. Akhirnya kan dia ngelawan, saya nggak mau nih begini. Ternyata dia teriak sama Tuhan, saya nggak mau Tuhan kayak begini gitu kan. Sampai akhirnya Tuhan bukain saya, ini emang Tuhan sedang berperkara sama dia. Jadi dia dikasih didikan jiwa itu untuk tidur. Coba, dulu kan saya berpikir kalau kita dididik jiwanya yang malas harus rajin dong. Yang suka bangun siang, ayo lo bangun pagi. Saya nggak nyangka pikiran Tuhan itu restnya buat dia, ini didikan aku buat dia. Di situ saya sambut dan saya dukung. Udah saya sampai bilang begini, nggak usah bangun, nggak usah ngapa-ngapain, tenang aja, udah saya beres semuanya gitu kan. Cuma berapa kali saya bilang anak-anak, coba masuk kamar, napas nggak? Lo kan nggak bangun-bangun kan gitu kan. Terus pegang bener-bener tidur apa enggak gitu. Tapi nanti kalau dia lagi bangun terus saya tanya, lu beneran tidur gak sih? Kadang kan kita di kamar goler-goler, ini tidur, betul-betul tidur. Tidur bener tapi mimpinya banyak banget. Udah gak apa-apa saya bilang, kata Pak Nehemia, mimpi itu hiburan katanya. Itu hiburan katanya. Stopin aja kalau jelek. Kalau nanti kamu mimpi dicekek setan, minta jangan mau gitu kan. Ya udah, terus itu didikan buat dia. Sampai ketika saya sambut itu, ya udah Tuhan. Jadi saya itu waktu dia lagi tidur-tidur kayak gitu ya, Bapak Ibu minggu itu ya. Saya tuh senang loh. Senangnya bukannya, lakinya tidur gitu kan, senang. Enggak gitu, tapi enggak tahu itu ada perasaan senang, bahagia, gembira di hati saya yang jadi saya enggak nungguin kapan dia bangunnya. Hari ini dia bangun atau enggak gitu. Yang nungguin itu mama saya. Lucu loh. Ya itu ya kasih ibu katanya kepada Beta. Dia, Ci udah bangun Ato kan. Si Ato bangun enggak? Terus saya gimana ya? Sebentar kan dia bangun makan terus tidur lagi gitu. Sehari bisa 2 kali. Tiap hari kayak gitu. Sampai kan aku juga bingung jawabnya. Enggak tahu, gue bilang enggak tahu gimana kan gitu kan. Lu yang benar katanya. Periksa lo ke dokter itu lakinya kenapa? Lah aku kan enggak tahu. Terus ya udah. Tapi Tuhan urusan sama saya itu beda. Dia disuruh tidur. Saya ini disuruh bangun. Maksudnya saya enggak sadar ya, kemarin juga waktu di persekutuan Esther bukain kan. Ibu tuh ternyata konsep. Masuk ke tulang rusuk suami itu jadi konsep. Waduh, iya benar juga. Bukan benar juga, iya benar. Itu konsep yang saya berpikir ketika saya ketemu Tuhan, sudahlah saya jadi istri yang taat aja. Saya jadi istri yang tunduk aja. Suami kemana saya ikut. Padahal dalam hatinya sih enggak loh. Contoh, makan, udah Bet, kamu aja sekarang yang pilih Bet. Makan apa? Kan saya kan ya udah ikut aja, bukan jurus terserah. Udah beda kan naik jurus ceritanya. Dulu jurus terserah, sekarang naik jurus ikut aja. Tapi kan masih pakai jurus. Ikut aja. Dia pilih makanan di hati saya, aduh ini orang. Makanan Bangka lagi, bakmi lagi. Tapi saya ikut aja, saya makan. Tapi ya sudah gitu dalam hati saya, kok ngajak saya makan ini sih, apa kek makan makanan yang lu gak suka gitu, pizza kek, sushi kek. Dia kan gak suka kan, tapi yang muncul gitu, itu kan karena saya pakai jurus ikut aja. Terus apa sih tadi cerita, oh ya saya dididik Tuhan ya. Ya karena saya punya konsep itu kan, jadi istri yang tunduk, yang taat, itu kalau kita pakai pikiran kita itu nggak ketemu Bapak Ibu. Jadi seringkali tuh kayak selisih gitu. Kayaknya sih saya tunduk, tapi kok hatiku nggak enak.
kayak ada yang ganjel. Ini apa sih? Saya nggak ngerti loh. Sampai hari-hari kemarin itu Tuhan bukain saya. Makanya saya bilang, kok saya senang ya. Saya bahagia gitu loh. Padahal kerjaan dia kan jadi kerjaan saya. Tanpa sadar Bapak Ibu. Selama saya menikah ini. Tuh Esther lagi tuh kemarin bilang, ibu tuh udah jadi apa? Unyang. Unyang apa union? Unyang, tahu ya Tante Unyang? Apa Unyang? Ya itulah bahasa lo. Permaisuri kata udah jadi ratu. Oh iya ya, nggak sadar. Karena saya bilang suami saya ini dia serba bisa, melahirkan aja dia nggak bisa. Kalau bisa ya udah habislah semua. Jadi itu semua bukan hanya perkara di gereja Bapak Ibu, perkara lagi di RT, perkara di rumah tangga, itu semua dia bisa urus. Sampai beli buah saya tuh enak banget loh. Buah udah ada di rumah tinggal saya potong gitu kan. Kadang-kadang itu kan kosletnya motong aja saya masih ngoceh. Ini anak-anak harus dipotongin, kamu harus saya potongin buah. Padahal itu dia yang beli. Tapi sejak 3 minggu kemarin saya putusin hubungan dia sama tukang buah. Nggak usah lo urusan lagi sama tukang buah, tukang sayur, tukang ayam, nggak ada lah. Itu urusan saya. Bukan saya mau sombong, bukan saya mau apa. Tapi dalam minggu-minggu kemarin itu Tuhan didik saya dikeluarin gitu. Yang tiba-tiba dia kan lemes kan. Nah, kami ada janji gitu di Bandung. Udah deh gak usah berangkat katanya. Saya lemes banget sambil di sofa ya gini. Kalau ada sofa saya bisa peragain tuh. Tapi hati saya bulat loh hari itu. Enggak, kita berangkat. Biasanya kan yang kalau pakai jurus ikut aja. Oh dia gak mau berangkat. Ya sudah. Jadi saya agak bingung gimana sih untuk saya ini menyampaikan pendapat saya atau saya ngikutnya benar-benar gimana. Hari-hari itu saya ngerti banget. Saya bisa dengan bulat gitu. Enggak, kita berangkat. Udah kamu duduk sekarang, saya beresin tuh bajunya. Biasanya dia beresin sendiri. Karena dia kan punya style sendiri. Ini saya beresin semua, cara dalam segala semuanya, baju segala. Tinggal terus saya susun. Gimana, setuju nggak? Oke, saya masukin. Ayo kita berangkat. Nah itu yang dia ceritain kan. Jadi selama sekian tahun saya memang yang ngajarin nyetir. Tapi puluhan tahun sejak saya jadi unyang tadi, saya udah gak nyetir lagi tadi. Jadi tinggal duduk, jalan aja kadang-kadang saya nyasar loh kalau nyetir sendiri, deket padahal. Tapi hari itu tuh saya dibikin Tuhan ya untuk mengeluarkan aku nih bukan figuran. Saya selama ini berpikir saya ini hidup di bawah bayang-bayang suami saya gitu. Ya udahlah ngikut aja lah. Ternyata enggak. Tuhan punya cerita masing-masing buat kita. Anak orang tua enggak bisa gantolan. Gantole ya. Enggak bisa. Pokoknya kita ini masing-masing. Tante enggak bisa gantungan sama anak tante. Tuhan punya cerita sendiri sama tante. Jadi kan saya dalam hidup saya tuh saya sering kali mikir gini. Duh takut banget nih kalau laki saya mati duluan saya kayaknya bisa mati deh. Karena saya nggak bisa apa-apa, seolah-olah sering loh, itu sering kali tuh kalau malam-malam tidur lewat tuh kalau dia mati ya, saya kayaknya kacau deh hidup saya gitu loh. Ya tapi itu Tuhan, makanya saya bilang dia hidup Bapak Ibu, dia nyata. Nggak usah kita berusaha, oh harus ini harus, enggak, dia semua yang mau kok. Hidup kami seperti ini Tuhan yang mau. Jadi hari itu saya bilang ayo kita berangkat. Pertama kalinya nyetir setelah sekian tahun itu langsung Jakarta, Bandung, Jakarta. Dan bukan cuma 1 minggu, minggu berikutnya itu saya lagi kan, dia masih lemas kan. Kami ada pertemuan 2 kali gitu. Apa saya berani? Itu keberanian dari saya, bukan Bapak Ibu. Tapi Tuhan justru mau buktiin, gak usah membatasi aku. Aku ini hidup di dalam kamu. Kamu bisa melakukannya, bukan kamu yang melakukan, tapi aku yang melakukannya. Udah, saya tenang loh, bahwa gak ada deg-degan. Awal sih ada pas keluar duta gitu, udah lama loh ke pasar aja enggak nyetir ada loh, tapi habis sudah kok santai ya, yang enggak santai kan dia cerita kan, kalau dia bilang di flyover itu bukan flyover biasa, itu di MBZ yang 38 kilo gitu kan per panjangnya, karena mobil di depannya enggak ada, ya aku genjot dong 120 kilometer, dia gini. Jangan kencang-kencang, 100 saja. Lah, lu bukannya tidur. Ternyata dia pun dia belaga tidur.
kamu gak bisa tidur? Iya gak bisa. Loh kenapa? Takut ya sama saya? Iya. Enggak, tenang aja. Akhirnya saya pelanin 100. Terus saya ngintip lagi dia, oh dia tidur nih kayaknya. Saya genjot lagi. Karena saya pikir, loh kok ini kan kosong ya. Terus alasan dia, kamu tahu nggak? Ini kan di atas. Itu jadi galak loh. Kita di atas ya, pokoknya di atas kan. Kamu nggak tahu itu angin kiri kanan, nanti bisa oleng, bisa apa. Oh iya, saya iya gitu ya udah. Sampai di Bandung saya cerita sama teman, saya biasanya 140 waduh. Enggak, tapi bukan saya, tuh kan enggak. Saya sampai aja itu anugerah luar biasa gitu loh. Sudah, ya itulah. Terus dia itu baru cuma satu kisah. Banyaklah kisah lain, itu kan lagi penggalian apa tuh gorong-gorong yang di Duta, tahu itu yang sekarang masih banjir gak saudara tadi? Enggak ya, lumayan ya katanya di blok sekolahan itu kayak masih ada genangan tapi kan nggak separah lalu. Nah itu kan RT pada sibuk gitu kan. Ketua RT pada sibuk dicariin gitu lah. Saya bilang loh kamu lah lagi lemas gini. Udah nggak usah, sini saya aja. Saya kayak apa ya, saya telepon tuh mantan RT kita. Weh bro, tolong bro urus bro itu tuh ada tetangga minta gorong-gorong di depan dia. Dikorek-korek juga. Terus si mantan RT bilang, Bu, nggak bisa Bu, kalau di blok C ini itu pasir semuanya, yang bisa itu got gede. Ya udah, nah tenang aja Bu, nanti saya aja yang ngomong sama dia. Wah, problem solve, udah selesai dong. Saya bilang, kok susah banget sih, udah disuruh Tuhan istirahat. Udahlah, itulah contoh sekelumit ya Bapak Ibu dari semua. Tapi saya bilang Tuhan luar biasa ya, kok bisa ya. Saya bisa menyaksikan Tuhan dan saya merasakan hidup justru tuh hari-hari itu gitu ya sampai sekarang. Sekarang juga biarpun dia udah itu, kemarin kami pergi, saya nyetir. Kamu jadi penumpang, duduk diem ya. Tapi itulah karena dia udah pengalaman ya mulutnya suka gitulah. Nah itu. Jangan ambil ini, saya dikomenin, ya udah tapi saya terima lah kan udah ya itu nasihat kan. Saya nyetir itu ya Bapak Ibu ya, dia komenin saya, anak saya yang gede komenin saya. Ngapain sih ambil di paling kanan itu kan orang mau muter, saya sampai bilang sama anak saya gini, kamu sama persis ya sama papa kamu ya. Pantesan otaknya ya yang gitu apa, pokoknya kayak panas terus gitu kan. Terlalu memorinya terlalu kuat. Nah, jadi saya ngomong sama anak-anak juga. Kalian perhatikan ini yang sedang terjadi sama papa. Satu waktu saya marah gitu. Saya keluar karena saya melihat udah sekitar berjalan 10 hari 2 minggu gitu. Kok anak-anak cuek aja. Enggak peduli gitu. Sementara Tuhan kan lagi berperkara sama saya, wah luar biasa gitu sama kami ini kan gitu kan. Kok anak-anak enggak gitu. Santai, bangun tetap santai, terus tetap pedulin dirinya masing-masing. Saya panggil mereka, saya marah. Kalian gak lihat ini serius yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita gak sambut ini, ya sudah itu akan lewat begitu aja. Sama kayak saya bilang kayak COVID, lihat COVID udah habis, udah orang kembali lagi ke gaya hidupnya masing-masing. Saya bilangnya sama mereka, kalian lihat tuh WC, sampai ke WC loh. Masa itu bapaknya yang kosek? Kalau saya, modelnya saya begini nih, kalau saya lihat WC anak-anak kotor, saya teriak, saya panggil, Deborah Jacob Joel. Siapa aja deh yang dengar, tolong mama gak mau tahu, ntar habis ini harus bersih tuh WC. Tapi kalau suami saya, dia enggak. Dia ambil sikat, dia yang kosek. Sering saya juga bilangin, sampai kapan kamu mau terus kayak begitu, kamu urus begitu. Mereka gak gede-gede loh kalau begitu caranya. Terus berapa kali juga saya bilang, kalau kami pergi berlima, kasih aja si Jacob nyetir. Ya si Deborah jangan dulu lah. Jacob lah. Enggak, saya aja. Ntar dia pulang. Tapi dia juga yang setir. Tapi hari-hari itu kan tidak berdaya. Gak bisa apa-apa. Udah. Terus kocek WC yang seperti itu gitu kan. Terus saya bilang mereka, ayo kita perhatiin. Oh ternyata mereka juga tangkap. Kemarin di persekutuan mereka cerita, saya juga baru denger itu. Mereka sambut itu. Mereka, ya hidup kita ini belum real, yang dibilanginnya kayaknya udah real ternyata belum gitu kan. Ya mereka juga sambut. Kemarin luar biasa saya juga lihat ada paket
Atas nama Joel, belum pernah kan. Biasanya atas nama Ruth, atas nama Deborah, Jose gitu kan. Ini paket atas nama Joel. Terus kelihatan kan, kok kayak jerigen, tau gak isinya apa? Toilet bowl cleaner. Coba, saya bilang ini Tuhan Yesus kerja gak main-main. Joel bisa beli cleaner toilet, kloset maksudnya. Nah, itu kan saya bilang, Tuhan terima kasih luar biasa Tuhan Yesus gitu yang kau hidup. Ya seperti itu ya Bapak Ibu ya, jadi luar biasa gitu yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Yang penting kita nih sambut. Saya bilang juga kan sama Abednego, Jumat lalu juga dia masih ngedrop. Terus akhirnya Tuhan bukain gitu kan. Makanya Bapak Ibu ngomong-ngomong aja, kami berdua terus ngomongin terus. Bukan untuk berusaha dia supaya dia bangkit, bukan, tapi ngomong aja nggak tahu apa. Sampai saya nada tinggi, terus habis itu Tuhan bukain sesuatu sama kami begini. Apa yang Tuhan lakukan selama 3 minggu yang membuat saya berubah, anak-anak berubah, kamu berubah. Itu akan lewat begitu aja. Kalau setelah ini pulih, kita kembali ke habit kita yang biasanya. Kita nggak sambut Tuhan lagi, kita balik lagi. Kamu excuse dengan ya sudahlah emang waktunya tidur terus udah nanti akan gitu lagi. Sampai saya bilang begini, nanti nggak lama lagi akan stres lagi. Besok mau khotbah apa ya, besok mau khotbah apa ya. Padahal dalam hidup kita Tuhan Yesus itu selalu baru. Apapun kita bisa ceritakan gitu loh. Nggak melulu harus ayat Alkitab Bapak Ibu. Tapi ini dinamika kita dengan Tuhan. Makanya kan ada ayat Alkitab yang bilang, Yohanes ya kalau nggak salah. Kalau kisah tentang Tuhan Yesus dibukukan, ini nggak cukup satu buku gitu. Itu maksudnya apa? Cerita kita, cerita Tuhan dengan kita ini masing-masing berbeda. Yang bisa kita buka, kita bisa saksikan gitu. Jadi nggak akan ada. Saya bilang apalagi Tuhan kasih Abednego ini sebagai gembala gitu. Yang mau nggak mau dia kan yang akan khotbah lebih sering di sini. Nggak tahu nextnya Salomo ya. Atau siapapun kan bisa gitu. Tapi saat ini waktu Tuhan sedang urusan sama Abednego, ya sambut Tuhan. Gak ada ceritanya untuk mau khotbah apa ya besok, gak ada. Itu sering loh sebelum ini, sering kali, aduh gak tahu lagi mau khotbah apa besok. Kenapa harus begitu? Kenapa harus khotbah? Kita ini cerita tentang Tuhan kok. Nama Tuhan Yesus, tadi lagu apa? Henok tuh, nama Yesus ya, apa tuh? Ya itulah, pokoknya kita menyebut nama Yesus aja itu anugerah, itu luar biasa. Seperti itu gitu. Nah satu waktu dalam, ya itulah saya sibuk kerja gitu. Terus di hati saya tergerak begini. Saya mau baca kisah nama saya. Tuhan kan kasih nama saya Ruth. Saya mau baca nih kisahnya. Saya duduk. Terus saya baca Alkitab. Saya buka kitab Rut. Ada kan di Alkitab Bapak Ibu kan kitab Rut ya. Tadi saya mau baca semua. Tapi sampai di satu ayat. Saya berhenti dan ayat itu keluar gitu buat saya. Jadi kan ceritanya kan Rut ini orang Moab ya. Berarti bukan orang pilihan Tuhan. Orang Moab, bangsa yang tidak kenal Tuhan. Tapi dia kawin sama anaknya Naomi. Ya singkat ceritalah pokoknya suaminya Naomi mati. Anak Naomi mati. Tinggal Ruth dan Orpa itu mantu-mantunya Naomi itu kan. Ketika keluarganya Naomi mati. Naomi bilang, udah aku gak punya apa-apa lagi. Aku mau balik aja ke bangsaku. Kalian kembalilah ke keluarga kalian. Pernah dengar ya Bapak Ibu ya. Jadi kita gak usah baca panjang-panjang gitu. Waktu disuruh kembali pertama kali, keduanya berkata enggak, kami mau ikut ibu gitu. Tapi kedua kali Orpa setuju. Saya sebelum Tuhan bukain kali ini ya, saya tuh berpikir Ruth ini seorang wanita yang elegan, yang cerdas, yang bijak, yang seperti itu. Tapi waktu saya baca ini, ntar ya. Kedua kalinya si Orpa tuh kan udah dia pulang. Tapi si Ruth ya. Di ayat 18 ya Bapak Ibu ya, FAYH-nya saya bacakan.
dari ayat 17-nya. Pokoknya Ruth tetap berkeras untuk dia ikut Naomi. Dia nggak peduli iparnya pulang. Aku ingin mati di tempat ibu mati dan dikubur di situ. Biarlah Tuhan menghukum aku jika aku meninggalkan ibu karena apapun. Kecuali kalau kematian memisahkan kita. Ayat 17 dan ayat 18-nya. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth sudah bulat tekadnya. Ia berhenti membujuk. Kata bulat tekadnya itu tuh keluar bulat di saya. Plak, itu kayak muncul, ini yang bikin saya ini suka oglek-oglek sama Tuhan. Ini yang bikin saya ini suka pakai jurus saya sendiri gitu. Oh ya, jurus tunduk sama suami. Ini nih yang bikin hidup saya ini kayaknya gak mantap sama Tuhan, gak bulat-bulat. Kalau bahasa Inggrisnya itu your heart set gitu, pokoknya set ya. Ibu-ibu kalau bikin puding tahu kan? Atau bapak-bapak kalau bikin semen gitu kan, kalau semennya masih itu kan belum set. Kan kita ngomongnya gitu kan, puding belum set, gak bisa dimakan. Jadinya apa? Puding sedot. Tapi kalau misalnya mau puding yang jadi kan set. Semen itu harus set dulu. Tuhan, ini yang bikin saya ini selama ini tuh kayak, waduh. Enggak, ternyata ini loh yang bikin kita ini hidupnya itu karena bikin bimbang, khawatir. Lihat perkara begini, lihat iparnya ya, saudara iparnya pulang. Iya apa gue pulang juga ya? Ternyata Ruth enggak begitu. Kenapa? Karena dia bulat, ayat 18 saya keluarin. Bulat tekadnya gitu tuh ya. FAYH ya. Kesia bulat. Kesia pernah bulat dulu. Gak peduli, bukan badannya bulat Kesia. Enggak ya. Tapi kalaupun ya sampai badan bulat enggak masalah lah, yang penting bulat sama Tuhan juga kan. Bulat. Ya kan, di penglihatan pernah dilihatin Kesia itu kayak batu bulat. Batu bulat. Itu yang bikin kita itu enggak oglek, enggak gampang sempoyongan. Orpa ini orang yang pintar. Jadi kan tadi saya bilang Ruth-nya saya pikir ya elegan yang kayak gitu. Ternyata Ruth ini orang bodoh. Cuma wanita bodoh yang bisa ngikutin mertua perempuan loh. Kan ada ayat kan, mertua perempuan akan apa tuh? Berseteru dengan menantunya kayak gitu. Tapi Ruth kok mau? Dia pergi ke bangsa yang dia itu gak tahu. Bukan bangsanya dia enak-enak, ya dia pergi pulang ke bangsanya dia dong, ke orang tuanya, ke keluarganya. Dia tahu bahasanya sama, culture-nya sama, semuanya sama. Coba ya bayangin aja kayak saya, tiba-tiba kawin langsung dibawa ke Bangka. Apa-apa, ngomongnya kan apa-apa, makannya nanti beda yang seperti itu gitu kan. Tapi kok Ruth mau? Ini wanita yang bodoh, yang bisa ngikutin Naomi. Dan saya lihatnya ini ya Tuhan. Hanya orang-orang bodoh yang bisa ikut Tuhan. Karena ketika Ruth memutuskan untuk ikut si Naomi itu, emang dia tahu di depannya ada apa? Emang dia lihat ada harapan apa? Gak ada harapan Bapak Ibu. Ketika kita ikut Tuhan Yesus, bulat tekad kita, gak ada lagi, kita gak pusing tuh harapan apa. Kemarin pulang persekutuan, kan ada yang bukain kan. Kita ini seolah-olah, ayat Alkitabnya bilangnya apa? Kita itu memiliki, tapi seolah-olah tidak memiliki. Tapi ini ada yang belum memiliki, seolah-olah sudah memiliki. Itu kan berkhayal. Terus saya, iya ya, banyak kita ini orang Kristen ini berkhayal. Tuh ada ayatnya lagi. Apa yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Yang kita doain apa? Yang kita mau terima apa? Itu kan semuanya keinginan aku. Semuanya hal-hal lahiriah yang untuk aku. Dan kita percaya, itulah makanya kenapa kita masih terus berkhayal. Tapi ini Tuhan Yesus datang pribadinya nyata. Kita mau sambut dia enggak secara bulat tekad kita. Ya Tuhan, aku mau sambut Tuhan Yesus secara bulat. I set my heart for you. Set hati kita penuh sama Tuhan. Jadi biarpun gak ada harapan, gak ada lagi. Emang Ruth tahu nanti dia akan jadi istrinya Boas. Dia akan melahirkan keturunannya Yesus. Dia belum tahu saat itu. Gelap ketika dia itu. Dia cuma nurut aja ketika sampai di Israel. Lalu Naomi suruh dia apa? Dia cuma ikut aja, nurut aja. Makanya saya bilang itu pandangan saya tentang Ruth tuh
jadi berubah. Iya ya, ini bodoh. Tapi dia dapat anugerah karena kebodohannya itu. Coba dia pintar kayak si Orpa. Pertama, enggak aku mau ikut ibu. Tapi kan Naomi, udah enakan sana kamu pulang ke bangsa kamu, ke Allahnya kamu. Mulai mikir, iya ya benar juga ya. Itu kan seringkali hidup kita tuh begitu. Iya ya benar juga ya. Sehingga akhirnya apa? Kita enggak set our heart, kita enggak bulat tekadnya. Waktu saya baca ini ayat dan hari ini saya ngomong lagi, Tuhan saya bilang, ya Tuhan. Tuhan ambil aku 5 tahun lalu, bahkan bukan cuma 5 tahun lalu. Tadi di awal saya bilang udah dari awal. Betapa banyaknya, saya juga gak tahu. Waktu itu saya pernah confirm sama mama saya. Saya pernah dengar cerita. Katanya dulu saya itu jatuh dari bak penampung. Saya pernah dengar cerita, tapi waktu saya tanya lagi, mama gak ingat. Ya entah apapun, kecelakaan apapun yang mau terjadi dalam hidup kita, kita bisa ada hari ini, kita bisa dengar nama Tuhan Yesus, itu karena Tuhan Yesus mencintai kita. Ruth, nama Ruth itu bukan sembarangan dikasih ke kamu, Ruth. Tuhan betul-betul mau kamu penuh, bulat sama dia. Sama ya nama kita ya Ruth ya. Sambut ini Tuhan yang bisa bikin kita tekad kita bulat. Sama semua kita, gak usah semuanya ganti nama Ruth. Pak Ruth, kadang-kadang paket juga begitu tuh, Pak Ruth, dia kan gak tahu Ruth itu laki atau perempuan gitu. Gak usah ganti nama semua, tapi kita sambut. Ini juga, saya juga gak teladanin Ruth kok, enggak. Tapi kita ambil ini Tuhan Yesus sedang ngomong sama kita, ayo kita bulat semua tekad kita. Hati kita ke siapa? Hati kita ini kemana? Ketika hati kita itu bulat hanya kepada Tuhan, benar, teguh, nggak bingung lagi. Saya nggak bingung lagi tuh mau makan apa, ditaruh di hati saya apa, saya ngomong. Kalau sebelumnya jurus tunduk suami, ya ikut kamu aja. Padahal di hati itu ada gitu kan, nggak berani karena nanti kan ngelawan. Tapi enggak, ayo kita lepas semuanya benar-benar. Kita set our heart hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan mau apa yang terjadi dalam hidup kita itu semuanya untuk mengarahkan mata kita hanya kepada Tuhan. Ibu Meina, Tuhan berapa kali luputin ibu. Sampai terakhir ketemu ibu sampai bilang, kok masih ada? Maksudnya ibu belum mati kan? Itu Tuhan punya urusan sama ibu. Karena ibu belum bulat. Mata ibu masih memandang bapak dan anak-anak menantu cucu. Tapi kalau ibu sudah bulat, gak usah tunggu bu. Semua kita juga pasti akan rindu kok ketemu kekasih kita. Gak akan ada takutnya tuh. Oh iya, kalau istri saya mati duluan gimana ya? Kalau mama papa saya mati duluan, gak ada. Karena hidup kita gak tergantung dari siapapun. Hidup kita hanya dimiliki oleh Tuhan. Betul-betul tidak ada. Itu yang membukakan saya sempat bingung gimana sih suami istri disatukan tapi harus sendiri-sendiri sama Tuhan. Minggu-minggu ini saya lihat Tuhan sendiri yang bukakan buat saya. Terangnya itu luar biasa yang bikin saya bilang oh Tuhan punya cerita sendiri buat saya. Saya bukan cantolan ke suami saya. Saya bukan cantolan siapa-siapa tapi hidup saya dimiliki oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita mau datang kepada Tuhan, yuk kita nyanyikan lagu tadi, ini aku semua milikku.